Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Guru dan juga siswa SMK, khususnya kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor dimanapun Anda berada. Pembelajaran kali ini kita akan dibersamai dengan Bapak Nasiruddin selaku Service Advisor dari Ahas Astra Motor Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Nasiruddin. Selamat pagi Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sepeda motor ini tidak bisa di starter menggunakan electric starter. Jadi agak repot karena harus menggunakan kickstarter. Nah, kira-kira permasalahannya apa ya Pak ya? Kalau untuk starter ada dua kemungkinan Ibu. Yang pertama itu ada yang baterainya yang drop, yang kedua itu motor starternya yang udah lemah. Oke, jadi ada dua kemungkinan ya. Baik anak-anak, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai analisis gangguan sistem pengisian sekaligus dengan perbaikannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat melaksanakan pemeriksaan kondisi fisik baterai, melaksanakan pemeriksaan tegangan baterai, melaksanakan proses charging baterai, melaksanakan pemeriksaan tegangan pengisian pada sepeda motor, melaksanakan pemeriksaan kebocoran arus pada sepeda motor, melaksanakan pemeriksaan rangkaian kelistrikan sistem pengisian sepeda motor, melaksanakan perbaikan sistem pengisian baterai pada sepeda motor, dan juga melaksanakan pengujian hasil perbaikan sistem pengisian baterai pada sepeda motor. Sebelum melakukan analisis dan perbaikan, alangkah lebih baik kita coba menyalakan mesin menggunakan electric starter. Bisa diperhatikan di lampu indikator lampu netral pada speedometer itu mengalami redup, itu menunjukkan bahwa tegangan baterai mengalami drop voltage. Selanjutnya kita akan menyalakan mesin menggunakan kickstarter. Sepeda motor bisa menyala dengan baik. Ini menunjukkan bahwa mesin tidak mengalami masalah. Adapun alat yang kita butuhkan adalah satu multitester. Yang kedua, tachometer. Yang ketiga adalah baterai tester dan baterai charging. Alat selanjutnya adalah kunci ring, kunci pas, obeng plus, obeng main, serta tang long nose. Setelah diketahui bahwa tegangan baterai kurang dari 12,4 volt, maka kita akan melepas baterai untuk melaksanakan proses recharging. Selanjutnya kita akan melaksanakan cas baterai menggunakan mesin charge. Langkahnya adalah berikut. Yang pertama, kabel merah kita hubungkan ke terminal positif baterai, kemudian kabel hitam ke terminal negatif baterai. Selanjutnya kita aktifkan power on. Kita lihat monitor baru mendiagnosa apakah baterai masih bisa digunakan atau tidak. Ini baterai sudah mengalami proses charging. Nah, ini ada 81% muatan yang ada di dalam baterai. Kita menunggu sampai mencapai 99% nanti agar bisa dipasangkan ke dalam sepeda motor kembali untuk melaksanakan proses pemeriksaan sistem pengisian. Setelah pengisian penuh, bisa dilihat di monitor bahwa sudah terisi 99,22%. Itu berarti bahwa tegangan baterai sudah full. Kemudian kita matikan power dari mesin cas. Dilanjutkan dengan melepas kabel dari terminal baterai. Setelah voltage baterai terisi penuh,
Kemudian kita akan memasangkan kembali baterai ke dalam sepeda motor. Selanjutnya adalah pemeriksaan tegangan pengisian. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ambil kabel tachometer dan pasangkan pada kabel busi. Kemudian ambil multitester digital, posisikan selektor pada skala VDC. Selanjutnya tempelkan probe merah ke positif baterai, probe hitam ke negatif baterai. Kemudian kita akan menyalakan mesin sepeda motor. Bisa kita lihat saat putaran rendah, voltage pengisian adalah 12,77. Kita akan mencoba menaikkan putaran mesin sampai mencapai 5000 rpm. Hasil ukur menunjukkan bahwa terjadi penurunan tegangan yang seharusnya tegangan akan bertambah saat RPM-nya bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tegangan pengisian dari sistem pengisian sepeda motor. Selanjutnya kita akan melepas soket dari regulator rectifier. Selanjutnya kita akan memeriksa kontinuitas kabel menuju ke baterai. Kita menggunakan multi. Kita posisikan selektor pada skala ohm. Kemudian kita akan melepaskan kabel merah dari terminal positif baterai. Selanjutnya tempelkan probe merah multitester ke kabel merah. Dilanjutkan menempelkan probe hitam multi dengan kabel merah pada soket regulator. Bisa kita lihat hasil ukurnya adalah 0,0 ohm. Ini berarti bahwa kabel antara soket regulator dengan kabel yang di terminal positif baterai terhubung dengan sempurna. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan kontinuitas dengan massa. Di sini terlihat overload atau OL, itu menunjukkan bahwa kabel berwarna merah dari regulator tidak ada hubungan singkat dengan massa. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan kabel massa, yaitu kabel berwarna hijau. Kita pasangkan probe multi berwarna merah ke soket kabel berwarna hijau. Kemudian kita pasangkan probe hitam multi ke massa. Kita lihat hasilnya adalah 0,00 ohm. Ini menunjukkan bahwa kabel massa terhubung dengan baik dengan bodi. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan kabel input dari alternator. Masangkan probe merah ke kabel berwarna putih, probe hitam ke massa atau bodi. Kemudian kita lihat hasil ukurnya adalah 0,0 ohm. Ini menunjukkan bahwa terjadi adanya hubungan singkat, karena pada ukuran standarnya itu adalah 0,3 sampai 1,1 ohm. Langkah selanjutnya adalah melepas soket alternator.
Kemudian kita akan memeriksa hubungan singkat antara kabel putih dengan massa, yaitu dengan cara memasukkan probe merah multi ke kabel putih dan menghubungkan probe hitam ke massa. Kita lihat hasilnya adalah 0,0 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa kabel putih dari alternator mengalami hubungan singkat. Setelah diketahui hubungan singkat terjadi antara soket regulator rectifier dengan soket alternator, maka kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu kita bongkar pembungkus kabel berwarna putih, kemudian kita periksa bagian mana yang terjadi hubungan singkat dengan massa. Bisa kita lihat ada kabel yang terkelupas yang diakibatkan oleh adanya gesekan dengan bodi sepeda motor. Hal ini akan menyebabkan adanya hubungan singkat antara kabel dari alternator dengan massa, yang menyebabkan arus yang seharusnya masuk dari alternator menuju regulator akan berubah arahnya menuju ke massa, mengakibatkan arus pengisian menjadi 0. Setelah diketahui adanya kabel yang terkelupas, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membungkus kabel menggunakan isolasi. Setelah kabel terbungkus dengan baik, langkah selanjutnya adalah pasangkan soket alternator. Kemudian kita akan melaksanakan pemeriksaan kontinuitas kabel putih yang berasal dari alternator dengan massa. Bisa dilihat hasilnya adalah 0,6 ohm. Standar dari hambatan alternator adalah 0,3 sampai dengan 1,1 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa alternator dalam kondisi normal. Setelah melaksanakan perbaikan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasangkan soket regulator rectifier. Kemudian dilanjutkan dengan memasang cover body. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan tegangan pengisian. Selanjutnya kita akan membaca hasil ukurnya. Saat putaran stasioner, tegangannya adalah 13,8 volt. Kita akan menaikkan putaran hingga mencapai 5000 rpm. Bisa dilihat hasilnya adalah 14,22 volt. Ini menunjukkan bahwa tegangan pengisian sudah berjalan normal. Kalau boleh dijelaskan kerusakan tadi karena apa, Pak? Karena baterai mengalami drop voltage. Oh, terjadi drop voltage pada baterai. Nah, itu penyebabnya apa ya, Pak ya? Karena ada hubungan singkat di sistem pengisian. Ada hubungan singkat pada sistem pengisian. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerusakan pada sepeda motor ini disebabkan oleh adanya drop voltage atau tegangan drop pada sistem pengisian. Nah, itu disebabkan karena adanya hubungan singkat arus pendek sehingga arus listrik tidak dapat mengalir ke baterai tetapi mengalir ke massa. Nah, demikian video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan keringanan dalam menuntut ilmu. Tetaplah menjadi siswa yang berkarakter, kreatif, dan siap kerja. SMK bisa, SMK hebat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.